Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Mr. Konjak. Pada video kali ini kami akan coba untuk membicarakan terkait waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan dengan POC atau pupuk organik cair di masa sekarang ini ya, dimana kan sebagaimana kita ketahui untuk saat ini, khususnya di bulan-bulan ini, itu kan sering hujan ya, hujan yang cukup deras dan menyebar di berbagai daerah, relatif sama untuk intensitasnya ya, hampir setiap hari di berbagai daerah saat ini hampir setiap hari itu diguyur hujan ya pemirsa, hujan. Jadi dalam masa ini, jika kita lihat di tanaman porang kita, itu kan sedang dalam masa tumbuh ya. Dan memang di beberapa daerah juga sudah ada yang dorman, seperti yang kami ketahui di Sumatera Utara. Teman-teman di sana juga sudah ada yang dorman, tapi untuk sebagian besar nampaknya itu masih masa pertumbuhan ya. Jadi dalam cuaca yang sering hujan seperti ini, kita memang harus mempertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan. Terutama ini kami khususkan di penggunaan POC atau pupuk organik cair ya. Soalnya jika dilakukan pemupukan, seumpama pagi hari dilakukan pemupukan, kemudian ternyata siang hari hujan seperti itu, pastinya kan akan larut itu pupuknya ya, larut terbawa air hujan seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan atau diperhitungkan betul-betul di satu hari itu apakah cuacanya terik atau hujan, karena kami di sini memang mengambil momentum, kebetulan hari ini cuacanya cukup baik ya, cerah, cenderung panas. Jadi kami optimalkan untuk dilakukan pemupukan, penyemprotan POC ya. Jika cuaca panas seperti ini, memang POC yang sudah disemprotkan itu ada kemungkinan menguap, tetapi untuk yang menguap itu kan kandungan air ya, airnya yang menguap. Kalau untuk nutrisi atau zat-zat padat lainnya yang terkandung dalam POC tersebut, dia tetap akan menempel dan dapat diserap oleh porang-porangnya. Nah, seperti ini Pak D Marijo yang membantu kami melakukan penyemprotan POC ya, sangat berjasa. Bagi pemirsa yang menggunakan pupuk lanjutannya itu pupuk padat, itu mungkin tidak perlu dikhawatirkan ya masalah cuaca seperti ini, karena memang dia bisa disiasati dengan disebar di lahan, kemudian bisa ditimbun atau dibuat koak atau dibuat kubangan seperti itu di sekitar pohonnya, lalu diberikan pupuk padat tersebut. Jadi dia tidak larut kemana-mana oleh limpahan air hujan. Kalau pupuk cair ini kan dia disemprotkan di daun ya, cenderungnya kan POC itu pupuk daun. Ketika disemprotkan, meskipun ada yang di bawah daun juga yang disemprotkan, tetapi kan hujan kita tidak bisa pastikan hujan itu apakah hujan angin. Yang pastinya bagian bawah seluruh permukaan pohon porangnya itu pasti akan tersiram oleh air hujan. Jadi beresiko untuk pupuk yang sudah disemprotkan itu larut bersama limpahan air hujan tersebut. Kami membuat video ini agak malas ya kalau untuk sambil jalan-jalan, soalnya sangat panas sekali pemirsa. Ya Pak Dia? Ya.
Panas sekali lah dia. Panas sekali. Padahal udah sekitar jam 3 ini. Jam 3 lewat. Tapi cuacanya terik sekali pemirsa. Ya alhamdulillah di masa panas seperti ini artinya kan ini porang-porangnya sedang giat-giatnya ini melakukan proses fotosintesis. Dari dalam tanah dia akarnya menyerap nutrisi, dari daunnya dia sedang berproses untuk membuat cadangan makanan yang nanti akan didistribusikan ke akarnya untuk jadi umbi ya. Karena kan penyimpanan cadangan makanan bisa di umbinya atau di bagian kataknya juga. Seperti itu. Dapat pemirsa lihat di sini ya. Hampir tidak ada tiupan angin pemirsa. Makanya saya agak malas untuk sambil jalan bikin videonya karena panas sekali. Tidak ada pohon porang yang bergerak karena tertiup angin. Cerah sekali langit hari ini. Ya ini merupakan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita syukuri. Bagaimanapun kondisi alam yang terjadi di lingkungan kita, itu merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak layak untuk kita cerca. Bagi pemirsa yang menanam dari biji katak ya, yang ukurannya relatif kecil, itu kan pasti pohonnya juga pohon pertama terutamanya itu kan masih kecil-kecil ya. Kadang dia muncul katak dengan ukuran yang juga kecil. Ketika dorman, baiknya itu menurut kami ya, karena pengalaman kami itu jika dipungut atau dipanen saat kondisi cuaca kering atau panas seperti ini, dia akan seperti ini pemirsa, agak sulit untuk dipisahkan dari pohonnya. Jadi dia seperti ini, tidak lepas dengan baik ya. Jadi batangnya atau pohonnya itu masih menempel pada pangkal atau tempat kataknya ini nempel. Dan juga seperti ini nih, kan dia masih ada kulit dari pangkal pohon porang yang kecil ya, masih menempel. Idealnya kan seperti ini nih, dia lepas halus seperti ini. Kalau seperti ini memang dasarnya sudah waktunya ya, karena memang pohonnya juga sudah dorman, sudah tua dan sudah mengering. Kalau dia kondisi pohonnya itu kering-kering, dia juga mengikat biji kataknya seperti ini, jadi sulit memisahkan kataknya dengan pohonnya itu. Baiknya kalau kondisinya masih kecil seperti ini itu dipungutnya atau dipanennya setelah hujan ya. Sumpama hari itu hujan, besok pagi itu bisa dipungut. Itu cenderung lebih mudah untuk memisahkan biji katak dengan biji katak dari pohonnya ya. Hasil panen sedikit ditelatenkan, meskipun kecil, dari yang kecil ini bisa jadi besar ya. Jadi tidak bolehlah kita meremehkan suatu hal yang kecil. Oke pemirsa, kita lanjut sambil jalan saja ya, sambil razia katak di sini. Jadi memang untuk perawatan yang sifatnya itu penyemprotan, baik itu penyemprotan fungisida kah atau penyemprotan insektisida kah maupun pupuk, dan pula penyemprotan herbisida, itu memang harus jeli kita ya memperhatikan kondisi cuaca, terutama saat-saat seperti ini, di bulan-bulan ini dimana tiap hari kan hujan tuh. Jadi harus jeli dan bergerak cepat, ambil momentum. Jadi kalau penyemprotan itu dilakukan dan tiba-tiba hujan kan jadi
bisa sia-sia apa yang sudah kita lakukan. Nah, ketika dirasa hari itu tidak hujan, kira-kira ya, jadi kalau lihat langit sepertinya aman nih untuk dilakukan penyemprotan, ya bisa kita lakukan penyemprotan ya, sambil berharap dan berdoa supaya waktu kita lakukan penyemprotan tersebut itu tidak datang hujan ya, seperti itu ya. Karena kita kan memang sebagai manusia petani secara khususnya itu kan memang manusia lah diciptakan itu kan sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Jadi secara tidak langsung memang kita dituntut untuk bisa memanage apa yang ada di bumi ini. Sama halnya dalam berbudidaya porang itu seperti ini ya. Kita sifatnya hanya bisa memanage ya, tidak bisa menentukan cuaca, menentukan hasilnya bagaimana. Yang bisa kita lakukan adalah menganalisa atau mempelajari kondisi yang ada di lahan serta mengelolanya. Dari analisa tersebut, jadi kita harus bisa kelola apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, kapan kita lakukan tindakan-tindakan tersebut, yaitu merupakan hal yang perlu untuk kita miliki sebagai petani ya, khususnya seperti itu. Di sini saya bukan maksud untuk mengajari ya, tetapi hal ini memang baru saya sadari saat ini. Bagaimana jadi petani itu memang tidak sesepele yang orang bayangkan. Jadi banyak hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam bertani seperti ini. Karena memang juga tidak dapat kita pungkiri ya, di zaman sekarang anak-anak itu apa ada yang jika ditanya cita-citanya ingin jadi apa, salut kalau umpamanya ada seorang anak yang ditanya cita-citanya apa, ingin jadi petani. Karena memang di zaman modern seperti ini kesadaran untuk bertani itu semakin tergerus ya. Jadi pada budidaya porang ini saya rasa merupakan momentum ya, momentum untuk memunculkan kembali minat dalam dunia pertanian. Kita sebagai orang Indonesia juga pastinya nenek moyang kita adalah di samping pelaut juga pasti petani ya. Pelaut kalau yang tinggalnya di pesisir pantai seperti itu jadi pelaut. Kalau yang di tengah pulau atau di perbukitan yang tinggalnya di daerah seperti itu pastinya juga bertani. Jadi mari kita bangkitkan lagi gairah bertani, jadikan komoditi porang ini untuk sebagai momentum ya, untuk menggairahkan kembali dunia pertanian bangsa kita, tanpa ada maksud untuk mengecilkan profesi lain, profesi pekerjaan lainnya. Karena memang tiap bidang profesi atau tiap bidang pekerjaan itu kan memang ada tantangannya masing-masing ya. Ada tantangan masing-masing dan setiap orang juga punya kecenderungan minat yang berbeda. Tapi memang di sini karena channel ini membahas masalah pertanian porang ya, jadi yang dikedepankan adalah terkait pertanian secara umum. Oh iya, saya juga sempat membaca headline dari bukan headline ya, sebuah postingan dari majalah Tempo, di mana dalam suatu forum Tempo dengan beberapa ahli menyebutkan
dan seperti semacam kesimpulan bahwa dalam masa pandemi seperti ini ya, masa pandemi COVID seperti ini, peluang untuk pemulihan ekonomi nasional itu terletak pada sektor pertanian ya. Jadi makanya saya bilang tadi, dalam komoditas porang ini atau budidaya porang ini merupakan suatu momentum bangsa kita ya untuk kembali ke DNA-nya, DNA negara agraris, untuk menggairahkan kembali sektor pertaniannya. Baik pemirsa, mungkin kita sudahi dulu ya patrolinya. Kita sisakan dulu sekitar 5 petak ke bawah sana untuk kita patrolikan kembali besok, berhubung besok juga libur Imlek ya. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Mungkin itu saja hasil ngedabrus kami hari ini sambil patroli katak yang kecil-kecil seperti ini dapatnya lumayan. Hasil ngedabrusnya seperti itu saja. Jika bermanfaat ya ambil manfaatnya, jika tidak bermanfaat sudah biarin aja. Oh iya, dan kami juga sangat mengharapkan ya koreksi dari pemirsa sekalian. Mungkin dari apa yang kami bicarakan di sini ada koreksi-koreksi yang sekiranya membangun, yang bisa memberikan perspektif lain, untuk kami harapkan bisa disampaikan melalui komentar di bawah ya, supaya sini juga tidak terjadi beneri dewe atau saya merasa benar sendiri, tidak, sama-sama belajar di sini. Karena juga saya baru mulai tahun ini ya budidaya porang. Jadi kalau ada koreksi sangat-sangat kami harapkan untuk bisa dikomentari. Mungkin sekian dulu dari kami ya. Salam Mr. Konjak.